Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi berjumpa kembali dengan saya Om Silent pada kesempatan morning briefing hari ini tanggal 18 Juni 2020 atau tepatnya hari Kamis. Nah, tanggal yang spesial karena ada salah satu perusahaan yang apa istilahnya dapat dikatakan market leader ya, dapat dikatakan market leader di sektornya yang akan membagikan dividen dalam jumlah yang besar secara yield ya, sekitar 13%. Dan saham ini pun sudah saya bahas ya, ada special case untuk saham ini, dan yes, saham tersebut ialah PTBA. Jadi PTBA pada tanggal hari ini 18 Juni adalah come date-nya, di mana come date ialah hari terakhir di mana ketika investor ingin mendapatkan dividen, maka investor tersebut harus hold setidaknya sampai hari X date, di mana hari X date tersebut ialah tanggal 19. Jadi kita beli hari ini tanggal 18 ya, kita beli tanggal 18, kita hold sampai sore, dalam arti kita nggak jual di tanggal come date, besok pagi-paginya kita jual pada saat X date, kita sudah dapat dividen ya, tapi nggak dapat langsung nanti pada saat paymentnya saya belum cek, nanti teman-teman silakan cek aja. Nah, yang jadi pertanyaan ialah berapa sih penurunan yang akan terjadi ketika nanti X date ya, karena kalau saya lihat secara historical PTBA ketika X date akan dibawa turun dalam jangka waktu yang lama ya, bisa 1-2 minggu. Nah, bagaimana dengan sekarang ya? Mungkin teman-teman bisa nonton dulu video sebelumnya yang special case PTBA agar mindsetnya terbuka dulu. Dan khusus member VIP saya akan buat dua skenario. Skenario pertama ialah bagi mereka yang mau hunting dividennya dalam arti spekulasi ya. Itu saya akan kasih solusinya. Tetap solusinya itu ada resiko ya, nggak mungkin nggak ada resiko. Dan yang kedua saya akan coba skenario kedua saya akan coba kasih pilihan buat teman-teman yang nggak mau hunting dividen ya, Om terlalu berisiko, saya coba berburu capital gain after X date. Jadi setelah X date ya, saya prediksi X date 90% harusnya turun ya. Jadi kita akan memanfaatkan penurunan pada saham PTBA seperti itu untuk capital gain ya. Jadi ada dua kubu dan dua skenario tersebut akan saya bahas di VVIP channel. Jadi per video kali ini mungkin di channel belum ada, tapi ketika teman-teman nonton ya, karena saya recordingnya selalu malam setiap morning briefing seperti itu, jadi harusnya nanti sudah ada di channel plan A, plan B, skenario A dan skenario B seperti itu. Oke. Itu sekilas overview aja. Dan nanti ada Telkom juga mau RUPS, mungkin memang sudah bulannya bagi dividen ya. Nanti saya akan buatkan juga special case untuk Telkom ya, tapi saya rasa Telkom tidak akan segila PTBA ya, dalam arti harusnya yieldnya nggak tinggi. Kalau yieldnya tinggi akan menarik juga ya, karena banyak kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Oke, kita langsung back to the topic. Jadi seperti biasa kita akan coba mengulas dulu pergerakan market seperti apa dari teknikal ya. Oke, dari teknikal sebenarnya candle doji. Jadi baiknya, besok candle doji nih apa kok potensi turun dan sebagainya. Oke, doji ini adalah candle yang mengibaratkan terjadinya kekuatan yang sama jadi kekuatan yang sama antara demand dan supply, antara permintaan dan penawaran. Jadi ibaratnya yang mau beli, yang mau jual sama kuat, sehingga market tertahan, ibaratnya seperti itu. Nah, maka dari itu ya, dari teknikal sih jelas kalau saya pribadi saya expect turun dulu. Oke, jadi kalau saya pribadi jujur saya maunya turun dulu. Ya, turunnya ke berapa, Om? Jadi saya harap turun dulu, setidaknya turunnya ya mentok di 34 lah. Ya, jadi di MA 34 atau balik lagi ke 4.800 atau setidaknya 4.600, 4760-an ya. Ini juga ada area support kalau tidak salah ya. Ini ada area supportnya di mana ya? Oke, saya kemarin supportnya pakai moving average ya. Jadi ini ada area support seperti itu 4756 ya kalau nggak salah ya. Coba saya cek. Ada gak ya? Saya juga lupa. Oke, saya pakai di sini ya. Jadi saya pakai titik ini. Dia dua titik terhubung. Oke.
Ya kurang lebih di sini dan pas di trendline, jadi saya expect dia turun dulu ya, jadi dia membentuk higher low seperti itu ya. Jadi saya harap dia expect dia terpantul turun, oke, sebelum akhirnya dia baru naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat dia mau coba ini ekspektasi saya setidaknya dia mau coba buat triangle pattern atau pennant pattern buat teman-teman yang ngerti ya, apalagi teman-teman peserta STHC harusnya sudah paham ya. Jadi coba saya Oke, kita buat agak jauh. Nah, jadi saya ulang ya. Oke, saya gambar di sini aja. Bisa juga sih teman-teman kalau mau gambar trennya di sini, it's okay. Ya, teknikal itu nggak ada benar, nggak ada salah. Yang benar ialah yang cuan, yang salah adalah yang nggak cuan, seperti itu. Nah, oke, ini bisa juga, it's okay. Ya, jadi mungkin kita akan buat dua skenario. Ya, kalau saya expect harusnya, bukan expect sih, saya ya berharap lah, saya berharap turun. Dan semoga turunnya itu jadi membentuk pattern ya. Membentuk pattern itu akan lebih bagus. Jadi dia kalau memang koreksi, ya saya harap dia setidaknya koreksi di sini. Oke, which is itu di 4860-an ya, atau mungkin relate dengan support ya. Ini ada support juga di 4850-an. Oke, kalau memang benar ya expect habis itu langsung terpantul naik lagi ya, baru turun ya, baru kurang lebih mungkin butuh 1 2 3 4 5 ya, jadi butuh 5 candle which is minggu depan ya. Jadi minggu depan itu konfirmasinya untuk pattern. Jadi saya berharap dia langsung break trend line ya. Kalau break trend line sih bagus, tapi saya rasa harusnya turun dulu, karena kalau kita cek Dow masih ya minus 4% ini masih wajar ya, 0,4 masih wajar ya. Jadi lagi galau saya rasa. Jadi market pun juga tadi closingnya ya 0,02 ya, bukan 0,2. Jadi benar-benar stagnan ya, lesu. Pasar tanggal 17 kemarin itu agak lesu ya. Dan wow ya, masih net sell ya, jadi asing net sell masih gila juga, masih 600 miliar. Jadi kalau di total seminggu udah 3 triliun aja ya. Jadi siang sempat keluar berita, jadi para member sempat heboh, dari Morgan Stanley bilang lebih baik berinvestasi di saham dan obligasi RI, Republik Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri beritanya, itu ada di CNBC. Jadi kemungkinan hoax itu kecil. Nah, tetapi yang anehnya ya, justru Morgan Stanley banyak jualan saham ya. Jadi ada beberapa saham-saham blue chip yang justru Morgan Stanley net sell seperti itu. Itu kan menjadi korelasi yang beda. Dia bilang suruh buy tapi kok dia jualan. Nah, maka dari itu bisa saja ya berita itu dibuat agar kita membeli dan dia akhirnya bisa buang barang ya. Itu namanya memanfaatkan news untuk melakukan distribusi. Itu ada suatu istilah juga dalam bandarmologi dan foreign flow ya. Jadi kita buat berita, harganya naik ya, yang punya barang di bawah tinggal jualan. Bisa seperti itu, tapi nggak tahu itu cuman ya kita harap prediksinya itu memang benar seperti itu, bahwa pilihan investasi saham dan obligasi di Indonesia lebih baik. Kita harap seperti itu ya. Tapi melihat kenyataannya ya kita nggak tahu juga ya. Intinya semua orang akan memikirkan dirinya sendiri. Setuju ya, mau bagaimanapun. Yang penting mereka nggak akan pikirin kita untung atau enggak. Oke, yang jelas yang penting mereka untung, kita buntung, bodo amat. Seperti itu kan, itu logika jelas. Maka dari itu kita tetap harus jangan pernah percaya pada satu sumber ya. Jangan percaya juga pada semua sumber, tapi coba filter sumber-sumber yang akurat, pilah seperti itu, dan pertimbangkan mana yang cocok sesuai nalar dan logika teman-teman. Oke, itu sekilas saja. Nah, kita balik lagi ya. Saya expect seperti ini teman-teman. Jadi setelah saya perhatikan beberapa kali market, saya harapnya seperti ini
Jadi semoga dia buat triangle pattern agar kenaikannya bisa lanjut. Oke, karena kalau harga saham naik itu nggak sehat ya. Jadi sekali turun bisa turun lagi. Maka dari itu dia butuh fase konsolidasi dulu ya. Dia butuh istirahat dulu lah. Jadi melihat Dow Jones juga geraknya udah lemas, market juga sudah nampaknya nggak semangat lagi. Ya seperti yang di sini fase-fase saya itu membosankan ya. Jadi naik tipis, turun tipis. Nah, saya harap besok turun. Hari ini ya, sorry, saya harap hari ini turun. Oke. Ya setidaknya turunnya di area ini, teman-teman. Dan kalau bisa lebih bagus di sini. Kalau dia turunnya di sini, maka rentang saya itu yang terjadi akan lebih lama pasti. Ya, rentang saya itu yang terjadi akan lebih lama harusnya. Ya jadi naik turun seperti itu. Dan ketika di sini kita berharap expect-nya jebol atasnya, kalau jebol bawah, wah itu sudah gawat sekali. Oke, nanti mungkin detailnya nanti saya akan update di VVIP seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman yang tahu pattern triangle atau pennant ya sama saja. Ya, itu cara saya prediksi market kemungkinan akan membentuk pola ini. Ya, semoga saya benar ya. Kalau salah, it's okay, kita sedia free cash ya. Jadi kalau turun kita tetap siap tampung seperti itu. Ya, tetap tampungnya tetap ada trade plan. Jadi jangan asal turun dikit kita tampung, nggak. Kita ada based on support resist kah, atau moving average kah, atau percentage kah, itu nanti mungkin saya akan jelaskannya di VVIP saja. Jadi harapannya sih saya harap turun, ya. Expect saya turun seperti itu. Dan kalau naik gimana? Ya, kalau naik dia setidaknya akan uji 5.000 lagi, dan seperti yang saya bilang ini penentunya. Jadi kalau dia bisa break di 5137873 ya, bisa membentuk high baru, maka lumayan bagus lah seperti itu. Tapi kalau saya maunya sih dia turun dulu agar kita juga bisa serok bawah lagi beberapa saham blue chip. Oke. Nah, untuk rekomendasi ya, jadi mungkin teman-teman nih kalau memang market drop, tentu blue chip perbankan bisa average buat yang mau. Buat yang belum buy bisa tunggu ya, dalam arti kita expect dia turun 2 hari berturut-turut ya. Dan kalau memang market turun ya, kita bisa cari saham ya, saham-saham yang memang agak pergerakannya liar. Oke, contoh ya, ini yang sempat fluktuatif. Oke, ini ada MCOR ya, ini boleh buat teman-teman yang bisa scalping sih boleh, coba saya cek. Ya, kalau dia bisa break 133 bagus nih teman-teman. Jadi kalau dia bisa break 133, boleh trading langsung pasang target di 137. Ya, nanti turun baru beli lagi seperti itu. Itu untuk MCOR ya. Waduh, nggak mau nih. Oke. Ya, ini ada MCOR ya, Bank Cina Construction Bank. Terus berikutnya itu mungkin teman-teman bisa perhatiin Dada ya. Ini meskipun turun ya, tapi dia sebenarnya udah disupport ya teman-teman. Jadi dia masih disupport sebenarnya. Ya, monthly-nya pun yes terpantul di dekat 34. Jadi harusnya dia akan pantul dulu ya. Setidaknya ya dia harus tutup gap dulu lah ya. Setidaknya dia harus tutup gap dulu. Oke, setidaknya dia harus tutup gap. Ini ada gap nih jelas. 173 167 ya, dari 167 sampai 173 gap yang lumayan besar ya. Meskipun ini saham gorengan, gap tetaplah gap. Oke, jadi buat teman-teman yang belum nonton teori gap, boleh dulu ditonton. Itu ilmu gratis, ada di YouTube channel, searching aja mitos atau fakta ya, nanti muncul. Jadi teman-teman bisa belajar. Nah, berdasarkan trend line pun ya, kalau dia memang terpantul ya, saya di morning briefing kemarin saya sudah bilang di 170-an. Ya, kalau saya lihat di sini sih dia makin turun lagi ya, mungkin targetnya ada di 163-an. Ya, bisa jadi acuan, tapi tetap disclaimer on, kalau jebol 140 ya wassalam, kita harus tunggu lagi ya, bisa out dulu dan tunggu lagi di sekitar 110-an seperti itu
Ya, itu trade plan dari saya. Semoga kalau market drop ya biasanya mungkin ada sentimen kuat untuk saham-saham seperti ini naik. Oke, terus mungkin juga teman-teman bisa ini MPMX ya. Oke, MPMX. Ini ada gap, gapnya besar, mirip saham Demas ya. Ini habis bagi dividen seingat saya. Nanti saya mungkin besok ya teman-teman, karena sudah larut saya belum sempat buat analisa, saya habis perjalanan jauh juga. Jadi mungkin besok malam ya saya akan coba buat analisanya biar kita sama-sama diskusi seperti itu. Oke, untuk VVIP detail strateginya, beli dan sebagainya, target akan saya jelaskan di VVIP. Tapi secara analisanya mungkin saya akan coba share di YouTube channel ya. Mungkin besok malam. Jadi doain saja saham MPMX ini belum naik banyak ya. Tapi gimana kalau naik banyak komnya sudah ya. Dan ini kalau kita lihat ini gap besar juga setahu saya gara-gara dividen. Jadi kita akan coba ulas seperti itu. Oke. Ya itu mungkin beberapa rekomendasi saja dari saya. Jadi banyak kalau saham-saham market galau ya, saham-saham gorengan tuh banyak. Jadi teman-teman tinggal cari aja di running trade seperti itu, saham-saham sedang fluktuatif ya. Kalau teman-teman tinggal trading sesuai gaya trading teman-teman ya. Untuk detailnya nanti ada di VVIP. Oke. Sebenarnya sektor yang menarik juga itu sektor konstruksi. Jadi member VVIP saya juga sebenarnya sudah beberapa yang profit seperti itu. Ya tapi karena sebagian dipom-pom oleh grup sebelah ya ngedrop jadinya ya. Tapi saya rasa harusnya 1-2% dapat. Ya jadi kalau member VVIP kan tinggal taking profit. Ya lihat sikon kalau market kuat ya kita bisa hold lagi 50% lotnya dan sebagainya. Ya. Intinya tetap waspada, jadi tetap sediain cash. Ingat market ini masih belum ada konfirmasi sama sekali sebenarnya ya. Saya tetap menunggu Q2 rilis itu untuk gambaran saja dan pertimbangan bagaimana perekonomian kita ke depannya. Tetapi kalau seandainya Q2-nya bagus seperti itu, mungkin sudah market bisa langsung bereaksi luar biasa, dalam arti bisa naiknya gila-gilaan. Tapi kalau Q2-nya di luar ekspektasi, ya mungkin saja market bisa langsung drop dan bisa kebalik lagi ya, bisa kebalik lagi ke area 3.900-an. Well, saya sih prediksi harusnya agak sulit ya. Saya sih prediksi agak sulit kecuali memang benar-benar ada suatu sentimen yang luar biasa sehingga market benar-benar harus down-nya sampai jebol 3.900 lagi. Tapi kalau dalam arti pendapatan turun wajar ya, dalam arti Q2 itu harusnya pendapatannya turun ya. Nah, tapi pertanyaannya ialah seberapa besar penurunan pendapatannya ya. Itu kan kuncinya. Jadi kalau ditanya turun ya logikanya turun ya. Jadi April, Mei, Juni itu ekonomi lagi lemah-lemahnya, jadi ya harusnya turun. Oke, harusnya ya. Tapi pertanyaan seberapa besar penurunan dari pendapatan tersebut. Nah, itu yang akan kita nantikan di bulan Juli. Jadi memang masih banyak waktu seperti itu ya, dan semoga saja market belum naik terlalu banyak sehingga buat teman-teman yang mau invest kita tetap bisa collect ya saham-saham blue chip seperti itu untuk investasi jangka panjang. Oke. Ya jadi kurang lebih sekian dulu morning briefing pada hari ini tanggal 18 Juni 2020 ya. Tepatnya hari Kamis. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat uploadnya. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be cuan.